Sekarang, klan Ba'alwi ini anak narsistik, kalau kita mau jujur-jujuran. Mereka ada orang-orang yang suka mencari-cari perhatian, tapi mereka sering menyalahkan pemerintah, pejabat, termasuk ulama-ulama NU yang selama ini justru memberikan panggung terhadap mereka. Mengapa mereka sekarang berani seperti itu, menjadi narsis, begitu pede, begitu yakin? Karena mereka memiliki kuasa, kekuatan politik, dan kekuatan penggetar. Contoh, seperti Israel. Mereka itu negara agresor, haus darah, pencinta perang, punya bapak yang namanya Amerika. Posisi Habib Lutfi itu ya masih bisa ada karena eksistensinya masih diperhitungkan di kalangan istana. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan beliau ini memang kalau dikatakan sudah menggurita ya tidak juga. Tapi kalau dikatakan sekarang cukup memberikan efek terhadap langkah-langkah dan kebijakan politik, wabil khusus untuk RI 1 kemarin, sebentar lagi mungkin akan diganti dengan Bapak Prabowo, ya memang sudah akui. Tadi kan dikatakan oleh Dr. Soleh, sebetulnya saya asik tuh dalam pembahasan sekarang geopolitik nasional dan geopolitik internasional itu sebetulnya karena para KN harus belajar bahwa tidak mudah untuk memahami gerakan politik yang dilakukan oleh setiap ormas. Karena tidak ada sebuah ormas yang, apalagi yang bisa, yang sangat besar, memberikan pengaruh yang cukup besar untuk memberikan fatwa, kebijakan, atau keputusan dalam berbangsa dan bernegara, wabil khusus seperti Nahdlatul Ulama, semua pasti akan berhubungan dengan geopolitik nasional dan geopolitik internasional. Tadi sudah dibahas, sedikit disinggung oleh Dr. Soleh bahwa di mata Presiden Vladimir Putin bahwa yang menjadi sosok sekarang Ahlussunnah itu yang dimunculkan adalah tokohnya adalah Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Ini tanpa kita sadari bahwa yang mendukung sekarang keberadaan Habib Umar bin Hafid adalah orang NU itu sendiri sebetulnya. Harusnya kenapa bukan orang NU sekarang yang disorot oleh Bapak Putin, Presiden Putin, tapi justru orang lain. Ya. Dan saya yakin bahwa Presiden Putin sudah tahu lah tentang gonjang-ganjing, tentang polemik nasabah Alawi ini yang ada di Indonesia. Saya pikir Dr. Soleh cukup dekat lah hubungannya dengan Pak Putin, jadi kan bisa nanti disampaikan kepada beliau ya kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya katakan juga, ingin menambahkan saja sedikit sebetulnya, bahwa warga NU di Indonesia itu ternyata tidak berdaya. Jumlahnya paling besar iya, namun kekuatan politiknya tidak ada. Kekuatan tekanannya juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kekuatan penggetarnya tidak punya. Jumlah kiai dan ulamanya paling banyak iya. Jumlah pengusahanya paling banyak iya. Guru pengajar, pondokan, madrasah paling banyak iya juga. Tapi tidak punya kuasa mereka itu. Nah, sekarang klan Ba'alwi ini anak narsistik, kalau kita mau jujur-jujuran. Mereka ada orang-orang yang suka mencari-cari perhatian, tapi mereka sering menyalahkan pemerintah, pejabat, termasuk ulama-ulama NU yang selama ini justru memberikan panggung terhadap mereka. Mengapa mereka sekarang berani seperti itu, menjadi narsis, begitu pede, begitu yakin? Karena mereka memiliki kuasa, kekuatan politik, dan kekuatan penggetar. Contoh, seperti Israel. Mereka itu negara agresor, haus darah, pencinta perang, punya bapak yang namanya Amerika. Nah, yang namanya Amerika itu kan sebagai seorang bapak, dia wajib melindungi anaknya dengan cara apapun. Walaupun semena-mena, zolim, dan dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat juga Cina sekarang, yang sudah menguasai dan mengakuisisi sebagian pulau-pulau di sekitar Laut Cina. Termasuk beberapa kepulauan sekarang di daerah Filipina. Bahkan membangun pangkalan militernya di sana. Dan dunia pun tidak bisa apa-apa. Mengapa bisa begitu? Karena dunia sedang bergerak ke arah penguasaan daerah-daerah strategis dengan bermodalkan kekuatan politiknya, yang kedua kekuatan daya tekannya, ketiga kekuatan penggetarnya. Pertanyaannya, apakah warga Nahdlatul Ulama akan diam saja
atau akan ikut bergerak ke arah penguasaan daerah-daerah strategis dengan bermodalkan kekuatan politiknya, kekuatan daya tekannya, dan kekuatan penggetarnya. Jarang-jarang nih saya ngomong kayak begini. Ya, orang pikir saya cuma bisa bicara hadis. Satu ini. Ya, di mana warga NU? Dunia sedang bergerak ke arah sana. Tadi kan sudah dibuka, diberikan mukadimah tadi sebetulnya dengan bagus itu oleh Dr. Saleh. Jadi semua sedang bergerak sekarang kepada penguasaan daerah-daerah strategis. Kenapa? Ya di sana ada cuan. Ada cuan. Di sana ada pangkat, jabatan. Kalau sekarang Abah Lutfi sekarang dengan pada hari ini sekarang berusaha mengadakan pertemuan Silatnas pada tanggal 12 nanti. Ya kan begitu. Tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Taufik. Ini cek-cek kedalaman omak ya kan begitu. Ini seberapa dalam omak. Kalau saya justru melihatnya sebagai mantan Rois Jatman, Rois Kota Bandung, ini hanya ingin menghabiskan masa akhir kerjanya. Karena beliau tahu kok bahwa ini akhir jabatan beliau. Daripada sekarang tidak dibawa, ya mending dibawa. Walaupun sedikit kan begitu. Sisa-sisa umur beliau dan sisa-sisa sekarang kejayaan beliau yang memang runtuhnya ini sudah banyak sekali. Ini kan di akhir jabatan beliau. Oleh karena itu ini test case, betul test case. Tapi walaupun sekarang andaikan yang datang itu banyak, tetap saja karena pada hakikatnya bahwa kejayaan manusia itu yang pertama itu kan bisa hilang dengan ketiadaan umur. Yang kedua, dengan adanya kebijakan dari pemegang kebijakan itu sendiri. Jadi kalau saya nggak khawatir bahwa suatu saat Indonesia akan kembali betul-betul merdeka, terbebas dari semua kebijakan dan politik hadromi, sehingga sekarang kita bisa memunculkan kembali Islam Nusantara dan politiknya yang memang harus dibumikan. Hanya tadi pertanyaannya, orang NU mau nggak sekarang? Mereka menggunakan kekuatan politiknya, memiliki daya tekan, dan sekarang memiliki kekuatan penggetarnya. Kalau tanpa itu sepertinya sulit. Karena itu, NU terus dipecah belah. Dibikin ricuh. Dibikin rame terus. Karena mereka tahu ketika sekarang sebuah ormas, sebuah kekuatan komunitas keagamaan, mampu menguasai 3 perkara ini, dia akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Karena inilah salah satu materi saya juga sebetulnya Pak Yusuf untuk nanti di Banyuwangi dan di Bali ya. Kita akan membahas masalah ini dalam tinjauan sekarang geopolitik nasional, geopolitik internasional, juga dalam kajian sekarang politik intelijen, bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada saudara-saudara saya dari Bani Wali Songo, harus sudah mulai bergerak ke sana untuk penguasaan daerah-daerah strategis. Kalau enggak, ini akan habis semua. NU hanya akan menjadi seorang mukallid, bukan menjadi seorang mustahid. Jangan. Kita harus menjadi mustahid, walaupun mustahid kecil, nggak apa-apa. Daripada menjadi mukallid besar, jauh lebih baik menjadi mukallid kecil. Alhamdulillah, langsung disambut. Memang ke sana arahnya, itu penggetarnya. Kan penggetar itu nomor 3. Iya betul. Sekarang dibalikan bahwa daya penggetar ini harus menjadi nomor 1. Setelah punya daya penggetar ini baru ada daya tekan. Dengan daya tekan maka otomatis nanti kita akan memiliki kekuatan politik dengan sendirinya akan berdatangan itu. Insya Allah nanti Pak Dr. Solo dipaham lah kalau masalah ini. Jadi ini akan kita bahas dengan kawan-kawan. Penggetaran kita sudah ada, kita sudah punya materi yang luar biasa. Ini mampu menggetarkan semua. Hanya harus di-manage, harus diracik dengan indah, dengan keren, dengan masif. Tanpa ini semua, mustahil kita akan memiliki daya tekan terhadap pemerintah nanti, masuk kepada Bapak Prabowo. Nanti kalau sudah masuk ke arah sana, nanti akan datang dukungan-dukungan politik untuk gerakan ini. Karena walaupun bagaimana, kita semua adalah kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara yang sangat mencintai bangsa ini. Ya kalaupun sekarang mau bagi, ya bagi-bagi dong sekarang kuehnya. Wong kita juga kan anak bangsa, punya jasa. Iyalah. Kalau bicara politik mah ya bicara kue sebetulnya malah. Ya nggak usah bulat-belit kemana-mana. Ya udah itu masalah kebijakan, masalah program, masalah proyek. Ya bagi-bagi dong dengan kami. Sama-sama anak bangsa kok. Ya kan gitu. Dan jelas NU itu paling besar jasanya kalau kita bicara masalah
masalah dakwah keislaman, Islam Nusantara. Mereka mampu sekarang merajut ukhuwah Islamiyah, merajut sekarang semua perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengesampingkan kok tentang siapapun yang beragama di Indonesia boleh. Bahkan di Indonesia itu orang yang mbah batu aja boleh sebetulnya. Yang penting jangan pernah mengganggu ideologi Pancasila, ideologi Bhinneka Tunggal Ika, dan ideologi keberagaman di Nusantara sebetulnya. Doa Pak Yusuf.